Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesa, yang dimana hipotesa tersebut berupa perbandingan. Banyak contoh hipotesa yang menggunakan perbandingan ya, yang menggunakan uji statistik perbandingan. Gitu. Contohnya misalnya hipotesa yang berbunyi perbedaan prestasi belajar antara siswa SMA dengan siswa SMP. Nah, ini kita akan menguji perbandingan prestasi belajar antara siswa SMA dengan siswa SMP. Atau misalnya kita ingin membandingkan perbandingan prestasi belajar siswa setelah diberikan vitamin C misalnya. Gitu. Nah, kita juga akan membandingkan hipotesis itu, akan membandingkan prestasi belajar siswa sebelum meminum vitamin C dengan sesudah meminum vitamin C. Nah, jadi statistik ini digunakan untuk menguji hipotesa yang sifatnya membandingkan antar kelompok, antar waktu, atau membandingkan satu sampel. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Nah, uji perbandingan itu, uji statistiknya itu, formula statistiknya itu ada banyak macamnya. Secara global kita perlu membagi menjadi dua ya. Kita sudah belajar statistika parametrik dengan statistika non parametrik. Bisa direview di pembahasan sebelumnya apa bedanya statistika parametrik dengan statistika non parametrik. Kalau kita menggunakan statistika parametrik, maka uji perbandingan yang kita gunakan itu ada beberapa macam ini misalnya. Ada one sample t-test, ada independent sample t-test, ada dependent sample t-test, ada ANAVA repeated ratio. Secara sederhana, nanti kita akan membahas satu persatu. One sample t-test, independent sample t-test, dan dependent sample t-test. Ya, mungkin kalau waktunya cukup kita juga akan membahas tentang ANAVA maupun ANAVA repeated ratio. Nah, kalau kita menggunakan uji non parametrik itu juga ada banyak rumus yang digunakan. Itu ada McNemar test, ada Wilcoxon match pair test, ada Mann-Whitney test, ada Kolmogorov-Smirnov test, ada Wolff-Wolfowitz test. Nah, semua uji ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antar kelompok yang kita bandingkan, atau antar waktu yang kita bandingkan, atau antar sampel yang kita bandingkan. Jadi semuanya ini digunakan untuk menguji perbandingan. Cuma kalau yang ini digunakan untuk menggunakan uji perbandingan parametrik, yang ini juga digunakan untuk menguji non parametrik. Nah, nanti tiap nama ini 1, 2, 3, 4, 5 ini nanti diterapkan pada kasus yang berbeda-beda. One sample t-test nanti diterapkan pada kasus di mana kita hanya mendapatkan satu skor dari satu kelompok sampel. Nanti independent sample t-test misalnya digunakan untuk membandingkan antar kelompok. Misalnya dependent sample t-test digunakan untuk membandingkan antar waktu. Kita akan bahas secara detail satu persatu. Nah, pada kuliah statistik yang kita pelajari saat ini, kita hanya akan belajar uji statistik parametrik saja ya. Karena yang biasa digunakan dalam penelitian ilmu sosial di BK maupun psikologi itu adalah statistik yang sifatnya parametrik. Jadi kita hanya fokus untuk membahas uji statistika yang Nah, kalau kita ingin menguji statistik parametrik, maka kita perlu ingat kembali, perlu ada beberapa syarat agar data kita bisa menggunakan uji statistik yang namanya uji parametrik. Nah, syarat pertama itu adalah variabel atau data yang diuji harusnya data bertipe interval atau rasio, yang tingkatnya lebih tinggi dari tipe nominal dan ordinal. Artinya, syarat utama kita bisa menggunakan uji parametrik itu adalah data kita itu harus bertipe interval atau rasio. Nah, kalau tipenya nominal ataupun ordinal, maka
kita menggunakan statistika non parametrik. Artinya ketika datanya itu tidak interval, tidak rasio, maka kita tidak boleh menggunakan uji statistik parametrik. Nah, kalau datanya sudah interval dan rasio, syarat berikutnya yang harus dipenuhi agar kita bisa melakukan uji parametrik itu adalah data yang kita kumpulkan itu berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal. Sudah dijelaskan ya sebelumnya apa yang dimaksud dalam populasi terdistribusi secara normal. Terus kemudian yang berikutnya perlu ada syarat dua kelompok sampel diambil dari dua populasi yang mempunyai variasi sama atau homogen, atau variasi diasumsikan bahwa sampel yang kita ambil itu memiliki variasi populasi yang mirip-mirip gitu, yang homogen, tidak terlalu berbeda jauh varian skor data dalam kelompok populasi. Nah, yang keempat sebetulnya ada lagi bahwa data berasal dari skor yang independen, tidak terkait dengan variabel lain gitu. Nah, jadi yang paling penting ini nanti ada uji statistiknya masing-masing. Untuk uji distribusi normal itu ada uji statistiknya, uji homogenitas nanti itu juga ada uji statistiknya. Nah, uji perbandingan yang namanya one sample t-test. Ya, jadi yang kita akan pelajari pada hari ini adalah uji perbandingan one sample t-test. Nah, uji one sample t-test ini digunakan pada kasus di mana data berasal hanya dari suatu kelompok sampel. Nah, kalau uji T tipe ini data kita itu hanya berasal dari satu kelompok sampel. Lalu yang berikutnya prinsipnya menguji apakah suatu nilai tertentu asumsi terhadap nilai populasi berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nah, karena kita hanya mendapatkan data dari satu kelompok sampel, nah, jadi gini ya, syaratnya membandingkan itu kan harus ada pembandingnya. Jadi kalau ada pembandingnya minimal lebih dari 2 gitu. Kalau satu aja itu nggak bisa dibandingkan. Pulpen satu buah itu tidak bisa dibandingkan karena tidak ada pulpen yang lain gitu ya. Dia baru bisa dibandingkan kalau ada misalnya benda pulpen yang lain gitu. Jadi paham nggak ya? Misalnya ya itu tadi, kalau pulpennya ada 2, pulpen merah dengan pulpen biru, mana yang lebih kuat antara pulpen merah dengan pulpen biru? Itu kita bisa bandingkan karena ada 2, minimal dua buah pulpen ya. Kalau cuma satu buah pulpen, maka sebetulnya itu tidak bisa kita bandingkan karena tidak ada pulpen yang lain. Pulpen biru lebih kuat dari pulpen yang mana? Nah, kan tidak ada karena hanya ada satu pulpen biru yang ada di tangan kita. Nah, pada kasus one sample t-test, data yang kita dapatkan itu hanya berasal dari satu kelompok sampel. Sama seperti satu pulpennya, pulpen biru. Nah, untuk bisa dibandingkan maka perlu parameter, maka perlu pembanding, nah, yang dinamakan parameter. Nah, parameternya biasanya yang digunakan itu adalah asumsi skor yang didapatkan pada populasi. Jadi kalau kita ambil data dari sampel, skor yang kita dapatkan dari sampel ini jika dibandingkan dengan asumsi populasi ini akan seperti apa datanya, lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi makanya di dalam one sample t-test kita nanti harus menentukan yang namanya satu skor parameter karena itu sangat diperlukan untuk membandingkan data yang hanya berasal dari satu sampel. Nah, formula one sample t-test itu seperti ini. Nah, setiap uji tes namanya t-test ya, uji T pasti simbolnya T ya. Nanti one sample t-test simbolnya T, independent sample t-test simbolnya T juga, dependent sample t-test simbolnya T juga. Tetapi antara one sample independent dengan dependent sample t-test rumusnya berbeda, formulanya berbeda. Nah, kalau one sample t-test itu rumusnya seperti ini ya, sigma X diambil mu dibagi SD standar deviasi dibagi akar jumlah sampel. Nah, T sama dengan nilai T hitung. X bar ini adalah rata sampel, mu ini adalah nilai parameter. Nah, nilai parameter itu biasanya adalah
estimasi terhadap rata hipotesa. Ingat ya, estimasi ya, ini karena populasi itu tidak kita ambil datanya. Yang kita ambil adalah data berasal hanya dari satu sampel gitu. Nah, ini akan digunakan sebagai parameter pengujian one sample t-test. Lalu ada SD, standar deviasi, dan N jumlah sampel. Kita contoh kasus. Oke, stop dulu aja dah. Oke, langsung aja. Contoh kasusnya begini. Seorang peneliti membuat alat ukur skala psikologis yang mengukur kecemasan terhadap COVID-19. Alat ukur tersebut terdiri dari 10 soal. Dalam skala tersebut terdapat 3 pilihan jawaban. Nah, dari 3 pilihan jawaban tersebut, skor yang terendah itu adalah nilainya 1. Skor tertinggi adalah nilainya 3. Jadi kalau dia menjawab satu soal, terus dia menjawab yang pilihan paling jelek, maka skornya paling rendah, 1. Kalau dia menjawab pilihan yang paling pas, maka skornya dapat nilai paling tinggi, yaitu adalah skornya 3 dalam tiap soal. Lalu kemudian, dengan alat ukur kecemasan terhadap COVID-19 tersebut, peneliti membagikan kepada kelompok pencinta Mobile Legends. Nah, kelompok pencinta Mobile Legends ini terdiri dari 5 orang aja ya. Nah, didapatkan skor kecemasan sebagai berikut. Nanti kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Lalu yang dijadikan hipotesa, pertanyaan hipotesisnya adalah, bagaimanakah tingkat kecemasan terhadap COVID-19 pada kelompok pecinta Mobile Legends tersebut? Oke, kita lihat ya. Kita hanya mendapatkan satu skor dari kelompok pencinta Mobile Legends ini. Maka ketika ingin membandingkan tingkat kecemasannya, maka kita perlu membandingkannya dengan skor estimasi. Nah, skor estimasinya kita dapat melalui soal kita di berikut di awal ini gitu ya. Ini adalah parameternya, estimasi parameter. Nanti yang kita asumsikan sebagai skor hipotesa. Datanya yang kita dapatkan seperti ini. Andi disuruh ngisi skala yang jumlahnya 10 itu, dia dapat skor 28, Nita dapat skor 30, Budi dapat skor 25, Hana dapat skor 20, lalu Adi dapat skor 23. Nah, langkah pertama dalam pengujian one sample t-test, maka kita tentukan dulu nilai parameternya. Nah, kelompok ini mau dibandingkan dengan nilai apa gitu ya. Nah, otomatis kita perlu lihat dulu nilai parameternya berapa. Nah, ini parameternya. Seorang peneliti ini dia paragraf inilah parameternya. Alat ukur terdiri dari 10 soal, terdapat 3 pilihan jawaban, skor terendah 1, skor tertingginya 3. Asumsikan sebagai berikut. Ini adalah parameter ya, atau asumsi terhadap rata-rata populasi. Nah, rumusnya adalah skor maksimum diambil skor minimum dibagi 2. Nah, skor minimum itu cara mencarinya adalah jumlah item dikali skor rendah. Jumlah soalnya tadi kan 10 soal. Nah, kalau dia jawab paling sial, paling rendah semua 10 soal, maka dia dapat skor paling-paling ya 10 gitu. Gak mungkin dia dapat skor 9 karena pasti ya, karena jawaban paling mungkin terendah itu adalah 1 gitu, tidak ada 0. Lalu skor maksimumnya jumlah item dikali skor tertinggi. Nah, 10 item itu kalau orang itu jauh banget jawabnya, benar semua misalnya, skornya tertinggi 3. Jadi maka skor maksimumnya adalah 30. Nggak mungkin skornya 35. Karena skor maksimal per item dia hanya mendapatkan nilai 3. Maka kalau dikali 10 maka skornya 30. Lalu kita masukkan ke dalam rumus skor maksimum diambil skor minimum bagi 2. Maka hasilnya adalah 30 diambil 20 dibagi 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. Ini parameternya yang akan kita jadikan. Nah, lalu berikutnya langkah kedua adalah kita cari nilai rata sampel yang kita dapat dengan standar deviasi sampel yang kita dapat. Ini datanya kan. Nah, setelah kita hitung ratanya, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, didapatkan 25,2. Lalu standar deviasinya ini juga sudah dijelaskan cara menghitungnya, didapatkan skornya 3,96232 gitu. Disingkat aja jadi 3,962. Setelah kita dapatkan rata sampel, rata estimasi populasi, parameternya,
kita dapatkan SD-nya, standar deviasi, kita juga dapatkan jumlah N-nya, jumlah sampelnya adalah 5 orang, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus karena angka-angkanya sudah didapat semua. Rata sampel itu dapatnya 25,2, rata estimasi populasi sebagaimana yang sudah kita hitung sebelumnya dapat skor nilai 10, standar deviasi sampel kita dapatkan 3,962 lalu dibagi akar dari N. Nah, N-nya adalah jumlahnya 5. Nah, maka hasilnya adalah 15,2 dibagi 1,772. Nilai T-nya, T-skornya adalah sama dengan 8,578. Nah, lalu kita kan yang ditanyakan tadi nilai 8,7578 ini bagaimana kesimpulannya? Apakah kecemasan yang dimiliki oleh pencinta Mobile Legends itu tinggi, rendah, sedang, atau bagaimana? Nah, maka kita perlu simpulkan. Nilai T hitung itu agar bisa kita simpulkan adalah kita bandingkan dengan nilai tabel T. Nah, ini tabel T. Ini Anda cek. Sebenarnya dalam buku statistik ada di halaman belakang itu pasti ada tabel T. Atau kalau sekarang lebih mudah sebetulnya, Anda cari di Google aja, ketik tabel T, itu akan banyak berseliweran tabel-tabel T seperti ini. Nah, maka kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Nah, pertama kita bandingkan ya, kita lihat dulu T tabel yang pada kelompok kita itu berapa sebetulnya. Tadi kan sampelnya jumlahnya 5 gitu. Maka kita cari DF-nya, degree of freedom-nya. Nah, DF itu caranya mencarinya N-1. Jadi 5 diambil 1, maka DF-nya sama dengan 4. Sampelnya 5 diambil 1, jadi sama 4. Nah, dari 4 ini kita cari ke sini. Ini kalau kita mau menggunakan 2 ekor, kriteria penerimaan 0,05, maka T-nya sebesar 0,74. Nah, T kita yang didapatkan 8, jauh lebih tinggi dibandingkan 0,74. Maka bisa diasumsikan kalau T hitungnya lebih tinggi dibandingkan T tabel, artinya ada perbedaan signifikan. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara skor pada sampel kita dengan estimasi asumsi rata skor pada populasinya gitu. Nah, kalau kita mau ini taraf penerimaan 0,05 ya. Kalau di analogikan gini aja, 0,05 itu peluang errornya. Jadi kesimpulan ini ada peluang error sekitar 5%, 95% kesimpulannya benar gitu bahwa terdapat perbedaan signifikan. Kalau kita mau tarik lebih kecil lagi 0,01 gitu, maka kita dapatkan skor T tabelnya 2,131. Kalau dibandingkan dengan T hitungnya juga masih lebih besar T hitung. Maka kalau lebih besar T hitung, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan signifikan gitu. Jadi mau kita tarik lebih jauh lagi, errornya lebih kecil lagi, sampai 0,02 pun ini masih lebih tinggi gitu ya. Oke, ini sebenarnya mau saya jelaskan, cuma waktunya cukup enggak ya. Jadi peluang error nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, maka yang dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan antara skor pada kelompok sampel yang kita dapat berupa kelompok pencinta Mobile Legends tersebut, kecemasannya berapa gitu, dengan estimasi kelompok populasinya. Maka didapatkan kesimpulan jika dibandingkan dengan kriteria parameter ya, rata parameter estimasi populasi adalah 10, sedangkan rata sampelnya 25,2, maka lebih tinggi yang ini, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata pada kelompok pencinta Mobile Legends itu memiliki kecemasan yang cukup tinggi. Oke, itu pembahasan kita pada hari ini terkait one sample to test. Mohon maaf, saya agak cepat membahasnya dikarenakan durasi waktunya agar tidak terlalu panjang biar bisa diupload ke dalam grup PA. Dan tugas itu akan saya share di grup PA, mohon segera dikerjakan. Oke, terima kasih.